Church, welcome back to IFCF Kota Kinabalu online service. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang setia beribadah dan welcome bagi saudara-saudari yang pertama kali bergabung bersama dalam ibadah online IFCF Kota Kinabalu. Kami keluarga besar sangat bersukacita atas kehadiran Anda. Info bagi kita semua, persembahan yaitu pemberian kasih akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap supeke. Nah, personal in charge atau ketua rumah akan menjalankan peranan Anda di rumah masing-masing. Bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer ke akaun MyBank IFCF Eklesia Berhad. Pagi hari ini kita akan bersama-sama ibadah dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan diri kita untuk menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah berjalan. Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, di mana juga Anda berada pada pagi ini, kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi Anda. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, pada saat pagi Tuhan kami menaikkan pujian syukur kepadamu di atas kebaikan, kemurahan serta pemeliharaan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Hingga pada saat pagi Tuhan kami telah dianugerahkan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Hingga pada pagi Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online di mana juga kami berada pada pagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan anak Tuhan. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang yang bersekutu dalam namamu, Engkau hadir. Walaupun lewat online ibadah kami pada pagi Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tetap bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Karena kami yakin bahwa pada saat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi Tuhan, Engkau menyertai setiap anak Tuhan yang terlibat. Engkau menyertai setiap pribadi jemaat Tuhan di mana juga kami berada. Serta ada pimpin anak Tuhan yang terlibat dalam ibadah Tuhan, baik yang mengambil bahagian dalam puji-pujian, baik yang bermain musik dan sebagainya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan urapi mereka dengan kuat kuasa luar biasa. Hikmat dari Tuhan menyertai setiap pribadi anak Tuhan. Baik yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dia dengan hikmat yang luar biasa, agar lewat firman Tuhan itu setiap pribadi anak Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari permulaan hingga selesainya. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Pagi hari ini kita ada karena Yesus, karena Dia yang terbesar di dalam kehidupan kita, yang layak kita tinggikan, yang layak kita puji. Mari pagi hari ini kita sama-sama tinggikan Dia, karena kuasa yang kita terima daripada Yesus sangat besar. Perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya.
bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Karena selamanya Yesuslah yang layak menerima sembah, pujian daripada kita. Dialah satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Dialah satu-satunya Tuhan. Karena Dia mati di kayu salib bagi kita. Pagi hari ini mari kita sembah Yesus dengan segenap hati. Rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu.
selamanya ku bernyanyi. Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang kami terima. Bahkan di dalam kekelaman sekalipun Kau tetap ada bersama-sama kami. Karena itu hanya Kau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Sesungguhnya selamanya kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan selamanya kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, pada pagi hari ini dengan senang hati mempersilakan seluruh jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan Tuhan memberkati kita semua. Nah, pagi hari ini kita senang sekali lagi untuk boleh bertemu dalam ibadah Super Sunday pada pagi hari ini, dimanapun Anda sedang berada. Doa dan harapanku Tuhan terus memberkati Anda semua untuk menerima segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita selama kita beribadah pada pagi hari ini. Pada pagi yang istimewa ini kita juga mengucap syukur karena hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang pernah melayani kita beberapa tahun yang lalu, dan kembali beliau muncul dalam pelayanan lewat Zoom.
Beliau adalah Pendeta Ferry Andreas Kurniawan, pelayanan di AFCF Tegal, Malang, mengepalai bagian Departemen Misi. Dan kita berdoa supaya sepanjang pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diberkati, kita disegarkan, dan kita dikuatkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi lewat media ini, sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama belajar, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta berkat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta urapan Tuhan. Bapa Surgawi, tidak ada kata-kata yang lebih indah selain kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kau yang akan berbicara, kebukakan isi hatimu, kebukakan kedaulatanmu, Kau nyatakan otoritasmu Tuhan. Kami percaya mari Engkau sendiri yang berkata-kata. Roh Kudus, Kau menjangkau setiap kami, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar lagi firman Tuhan pada pagi ini. Bagaimana sikap hati seorang yang percaya? Sikap hati kita, sikap hati saudara, sikap hati saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang jauh mencari tempat yang tenang. Ini ungkapan seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang nabi, seorang raja, di saat menghadapi masalah persoalan, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi ancaman-ancaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara di dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, wabah, sakit penyakit, tingkat kejahatan yang semakin merajalela, semakin tinggi, yang mengancam kehidupan kita, yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak, semakin kita membuat kita khawatir. Kalau saya boleh katakan, kekhawatiran itu manusiawi, kekhawatiran itu wajar. Sekalipun kita orang Kristen, tapi pada pagi ini kita mau belajar bagaimana reaksi kita sebagai seorang yang percaya saat kita menghadapi dunia yang seperti sekarang ini. Saat kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Seperti dunia yang sedang lakukan, dunia yang sedang mengalami, sedang duka cita dengan adanya COVID-19. Termasuk Indonesia. Ada sekeliling kita. Supermarket kosong diborong oleh orang karena ketakutan. Semua ketakutan untuk membeli ini dan membeli itu. Sepertinya tidak ada jalan lain. Seperti yang ditulis oleh Raja Daud. Seandainya sekiranya aku mempunyai sayap, aku akan terbang jauh menghindari hal-hal yang aku tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, ada bayangan-bayangan yang di hadapan Daud. Bayang-bayang yang membuat dia menjadi takut dan khawatir. Bayang-bayang kematian, bayang-bayang kekhawatiran, bayang-bayang kecemasan.
Hingga dia berkata, seandainya aku punya sayap. Kalau kita boleh berkata, kalau saya boleh berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan tidak menciptakan saya seperti burung yang punya sayap? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dengan sayapnya? Kenapa? Dengan maksud saudara tahu, supaya kita mencari Tuhan. Supaya saudara dan saya mencari Tuhan. Supaya saudara dan saya tunduk kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya berlindung kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan teman saya yang juga seorang hamba Tuhan mengenai dampak dari pandemi COVID-19. Banyak keluarga yang hancur, banyak rumah tangga yang hancur, banyak orang yang stres, banyak orang yang bunuh diri, banyak rumah tangga yang bercerai. Sekarang kita mau belajar bagaimana sikap kita, sikap saudara dan saya sebagai orang percaya. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa sikap kita menghadapi hal-hal yang seperti ini? Firman Tuhan berkata, jangan kecut, jangan tawar hatimu. Itu yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi ketenangan adalah sebuah keputusan. Hari ini kita harus mengambil keputusan sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Keputusan apa? Apa keputusan kita sebagai seorang percaya? Artinya walaupun situasi kelihatan semakin sulit, semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan, kita ambil keputusan untuk kita berlaku tenang. Apapun yang kita alami, apapun yang orang percaya alami, biarlah kita berlaku tenang. Kenapa? Kenapa kita ambil keputusan supaya kita berlaku tenang? Karena punya alasan. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang kita bisa menantikan sesuatu yang Tuhan janjikan. Dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu siap menolong tepat pada waktunya. Apapun itu. Sebab itu saya katakan, mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Sekali lagi, ketenangan mendatangkan kekuatan bagi kita. Yesaya 30:15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatan saya, letak kekuatanmu, letak kekuatan kita, letak kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita tenang. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Orang percaya yang bersikap tenang akan dapat mengatasi dan menghadapi segala persoalan. Apapun itu bentuknya, apapun itu masalahnya. Bukan karena kita terlalu lemah, bukan karena kita ada hal yang lain, tetapi kita butuh satu kekuatan, satu power dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebagaimana Daud menghadapi Goliat. Secara fisik bukan tandingannya. Secara fisik bukan lawannya. Tetapi saat dia menghadapi Goliat dengan tenang. Tuhan yang berperan. Tuhan yang campur tangan. Hari ini saat kita mengandalkan Tuhan. Saat kita hidup tenang, tidak panik, tidak gugup.
tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut. Bukan kita lagi, tapi Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 berkata, diam kamu, aku yang akan berperang melawan musuhmu. Apa sekarang yang menjadi persoalan kita? Persoalan saudara, persoalan orang yang percaya. Hari ini kita diajak untuk flashback, tidak selalu punya pikiran yang negatif. Mari belajar, kita ambil satu putusan-putusan dengan pikiran yang positif. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang bisa berdoa. Orang yang tenang bisa saat teduh. Orang yang tenang bisa dekat dengan Tuhan. Orang yang tenang makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang tenang dalam doanya hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang tenang, telinganya mendengar apa yang Tuhan inginkan. Seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak menjamin kita. Sekalipun kita ada di mana, terbang tinggi, seperti apapun kita tidak akan bisa menghadapi ketenangan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 62, kunci mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja saya tenang. Hanya dekat Allah saja kita orang yang percaya bisa tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi sekali lagi, sebagai orang percaya tetap berharap dan bersuka cita. Mari kita katakan sekali lagi, dan bersuka cita. Seperti yang dialami oleh Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan sapi domba tidak ada dalam kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak. Sekali lagi Habakuk berkata, sekalipun semuanya mengecewakan, sekalipun semuanya tidak ada, sekalipun semuanya gagal, tetapi aku tetap bersuka cita, aku tetap beria-ria. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Saudara dan saya? Sekalipun semuanya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, Habakuk tetap tidak kecewa. Sekalipun semuanya gagal, tapi firman Allah berkata dengan jelas, Habakuk tetap dikatakan beria-ria dan bersuka-suka, bersorak-sorak dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita belajar sebelum firman Tuhan saya akhiri. Bagaimana sikap kita terhadap situasi seperti ini? Bagaimana sikap orang percaya dalam situasi seperti ini? Bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi seperti ini? Apakah kita khawatir? Sekali lagi saya katakan, khawatir itu manusia. Tapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita butuh ketenangan. Dunia tidak menjamin ketenangan. Seperti yang dialami oleh Daud. Seandainya aku punya sayap, aku ingin terbang tinggi seperti burung merpati. Bagaimana? Karena kita tidak punya sayap, masalah tidak akan pernah berhenti. Firman Allah berkata, selama kemahmu belum dibongkar, kamu akan tetap dapat masalah dan persoalan. Kunci firman Tuhan hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya pertolonganku. Mari kita buka bersama-sama dalam Amsal 23 ayat 18 berkata,
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang percaya punya masa depan. Orang percaya punya pengharapan. Tinggal kita yang menentukan hari ini. Tenang adalah suatu keputusan, bukan karena keadaan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Untuk kita tetap semakin berharap, semakin mengandalkan Tuhan, untuk kita tetap tenang. Dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang hadapi, tetap tinggal tenang. Disitulah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang mengerti dan peduli keadaan kami. Dalam situasi apapun kami mengandalkan Tuhan, kami hanya berharap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menempatkan kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan juga yang akan memberkati kami. Bapa Surgawi, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Mari Tuhan berkati Bapa. Berikan terus damai, sejahtera dan sukacita. Berikan terus kemampuan untuk tetap tinggal tenang dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu tinggal tenang di situ adalah kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terpujilah namamu Bapa. Apapun yang terlibat, dari worship leader, singers, ushers, apapun mari Kau pakai mereka untuk tetap tinggal tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan, dan khususnya perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama perhatikan pengumuman bagi acara sepanjang minggu ke hadapan. Yang pertama, pada 12 sehingga 14 Oktober bersamaan hari Isnin sehingga Rabu, online training pada jam 7.30 malam akan dijalankan melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, pada 15 Oktober bersamaan hari Kamis, AFCFK tetap dijalankan dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Begitu juga pada 16 Oktober bersamaan hari Jumat, AFCF Pray akan terus berjalan dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Good news for all, pada 18 Oktober bersamaan hari Ahad, kita akan bertemu dalam ibadah yang akan diadakan di gereja AFCF Inanam dan AFCF Country High. Info untuk Super Sunday kita adalah seperti berikut. Dan makluman kepada seluruh jemaat Tuhan, Anda boleh mengisi link Google Form yang disediakan oleh pihak gereja yang sudah diedarkan kepada Anda. Untuk tujuan pendaftaran nama Anda yang akan mengikuti ibadah di gereja pada minggu hadapan. Sekian pengumuman untuk kita semua, sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, sebelum kita memberi yang terbaik, ayo kita berdiri bersama-sama karena kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, Tuhan Allah semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap berkat bagi kita semua. Nah, pagi hari ini kita memberi yang terbaik bukan karena berkat yang luar biasa yang kita terima, tapi karena ini adalah tanda ucapan syukur kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sekali lagi kami kembalikan ucapan syukur, pujian dan hormat kami. Pagi hari ini kami memberi yang terbaik yang ada pada kami ya Tuhan. Kami percaya ini adalah tanda ucapan syukur kami. Engkau telah menyertai kami, memberkati kami, menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala persembahan dan persepuluhan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Mari pagi hari ini kita sama-sama memberi dengan
sukacita. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Karena Yesus yang memberi kita kemenangan, mari kita bersorak bagi Yesus kita. Semuanya siap? Wow, 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 kemenanganku. Wow, 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 kemenanganku. Wow.
Mari sekalian kita hadapkan diri kita hadap Tuhan dengan hati yang tulus. Hadapkan kita benar dan buka mata kita. Angkat tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tetap semangat, tetap setia, tetap sehati, tetap tinggal tenang apapun percaya. Tuhan beserta kita. Katakan sekali lagi, amin.